Halo semuanya, sawadee krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Di video analisa kali ini, aku akan bahas mengenai meninggalnya Vanessa Angel beserta sang suami Bibi dalam kecelakaan di tol pada saat akan menuju ke Surabaya, Jawa Timur. Kemudian yang aku bahas pertama adalah mengenai dugaan ini ya. Karena aku melihat di netizen sekarang, masyarakat Indonesia menilai bahwa kecelakaan yang dialami oleh mereka berdua ini diduga ada kelalaian dari supirnya. Kita akan bahas lebih jauh karena di luar sana sekarang sudah banyak sekali video yang beredar menunjukkan betapa ngebutnya, cepatnya si supir pada saat mengendarai kendaraan tersebut. Kita akan bahas lebih lanjut tentang benar atau tidak, fakta-faktanya apa saja dan hukumannya seperti apa, dan bukankah jalur tol itu adalah jalur yang memang untuk ngebut. Kalau boleh untuk ngebut, maksimalnya berapa sih untuk ngebut di jalur tol di Indonesia? Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mengucapkan dulu turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa dan juga Bibi. Mudah-mudahan keluarga besar yang ditinggalkan kedua almarhum diberikan ketabahan. Baik, pertama kita baca dulu, ini adalah beritanya yang aku ambil dari Kompas ya. Kabar duka datang dari artis peran Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah. Jadi memang benar mereka mengalami kecelakaan di tol Nganjuk arah Surabaya kilometer 674 di hari Kamis kemarin. Dan yang menariknya juga dari kejadian ini, kita tahu dari keterangan kepolisian setempat, Pak Gatot ya mengatakan bahwa yang jelas tol itu lurus, kemudian tidak ada belokan maksudnya, dan cuacanya cerah dan tidak ada gelombang di jalan tol. Pengakuan awal sopir dalam keadaan lelah, jadi terjadilah kecelakaan. Jadi dari sini quotean dari Pak Gatot Reply bahwa si supir itu mengaku kelelahan. Dan juga kita melihat kan ya, kondisi lokasi di kejadian kan tidak dalam kondisi yang jalanannya rusak, kemudian juga cuaca cerah, karena memang faktor-faktor ini menjadi salah satu dugaan penyebab biasanya terjadinya kecelakaan. Dan kronologinya kalau aku lihat dari sini dan juga berdasarkan beberapa keterangan dari media massa, ini kronologinya adalah si supir kan keadaannya ngebut banget ya, dan bahkan ada beberapa netizen yang sudah mengcapture Instagram story dari si supir yang bernama Tubagus Jody. Dan memang usianya kalau aku lihat dari Instagramnya Tubagus Jody ini masih muda ya, relatif muda sekali, mungkin masih 20-an, masih sangat muda sekali, yang identik sebagian orang mengidentikan anak muda tuh bebas begitu. Apalagi foto-fotonya, gambarnya juga mencerminkan tentang ya anak yang metropolitan, tidak supir pada umumnya. Karena pada saat aku mendengar berita yang membawa ini adalah supir, aku langsung berpikir supirnya sudah tua dan seperti itulah, tapi ternyata tidak kan ya. Well, itu juga bukan jaminan bahwa si Jody ini juga salah. Yang sekarang beredar di masyarakat, kita melihat kan ya, ada beberapa rekaman-rekaman yang ada menunjukkan kecepatan sampai hampir 200 km per jam. Kalau untuk yang sampai ada speedometernya gitu kan ya, sampai 200 km per jam, apakah itu benar atau salah harus dicari tahu. Tapi yang dapat dipastikan sekarang ini memang banyak netizen yang sudah mengcapture pada saat Tubagus Jody itu membuat Instagram story-nya. Di situ ada apa ya, biasalah mungkin nyupir, ada rekaman Instastory, dan yang memang itu adalah kurang lebih berapa nih, kalau aku lihat dari jamnya di sini itu adalah sekitar 3 jam yang lalu, dan kecelakaan kan sekitar jam 12.36. Ini beberapa netizen Indonesia tuh luar biasa ya, jiwa investigasinya luar biasa. Mereka sudah mengcapture berbagai macam hal-hal yang dikira-kira menjurus di sini. Dan kalau aku lihat di sini kan Instastory-nya ini kurang lebih mungkin sekitar jam 9 pagi, dan kecelakaan itu jam 12-an. Ya, mungkin karena kan Instastory itu bertahan sekitar 24 jam ya. Nah, kemudian apakah dari kejadian ini ada unsur yang diduga mungkin kelalaian dari sang supir? Mungkin aja ini bisa menjadi penelusuran lebih dalam. Yang menariknya juga dari sini kan bahwa kecelakaan ini kan tidak hanya ada supir dan juga kedua almarhum ya, tapi juga ada pembantu, suster ya, ataupun juga dengan anaknya begitu. Dan yang aku sudah melihat foto dari anaknya dan bahkan ada videonya yang beredar juga, itu anaknya kan mengalami luka di bagian mata ya, tapi
aku yakin itu nggak terlalu parah, itu sangat baik sekali, mukjizat gitu. Dan keadaan mobilnya kan memang parah banget ya, ringsek terutama di bagian kiri, karena memang si hasil dari olah TKP kan kita melihat dari kejadian mobilnya itu bagian kiri yang menabrak beton. Kalau dengan kecepatan seandainya benar ya bahwa ada video instastory-nya dari Tubagus Jodi yang kecepatannya hampir 200 km per jam, itu pasti bisa ngebayangin mobilnya juga dengan keadaan yang seperti itu, hancur, bagian kirinya tuh bener-bener kayak aduh ampun deh, parah banget. Bahkan ada beberapa video dan juga foto-foto yang menggambarkan bahwa ada salah satu jenazah juga terkapar di jalan, mental dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang kecepatan dari mobil tersebut pastilah tidak dalam kecepatan 50 km per jam atau 60 km per jam. Nah, kalian juga tahu bahwa tol merupakan jalur cepat, dan sebenarnya kalau di Indonesia aturannya berapa maksimal sih kilometer per jamnya? Seingat aku ya, pada saat aku tinggal di Indonesia, biasanya tol itu ada tulisannya di atas itu maksimal kecepatan gitu ya. Ada maksimal kecepatan 80 km per jam atau 100 km per jam. Tapi aku tidak pernah menemukan ada aturan atau tulisan di jalur tol di daerah Indonesia gitu, negara Indonesia, yang boleh lebih dari 120 km per jam. Dengan kondisi mobil yang seperti itu, betonnya sih kayaknya nggak terlalu hancur kuat banget ya betonnya. Betonnya sih nggak terlalu hancur-hancur banget, tapi yang hancur adalah mobilnya begitu kan ya. Mobil aja bisa sebegitu hancurnya, bagaimana manusia yang berada di dalamnya. Tapi terlepas ini adalah takdir, karena tidak bisa kita pungkiri ya, anaknya selamat, supirnya juga tidak mengalami luka. Bahkan dari keterangan kepolisian dan juga warga sekitar yang saat itu hadir pada saat mobil tersebut dilakukan evakuasi begitu kan ya, sopirnya sudah sadar malah ya, tidak terjadi sadar, malah ngebantu, dan ya nggak terlalu begitu parah. Tapi yang parah memang adalah kedua almarhum, anaknya juga tidak terlalu parah, beserta susternya juga ya tidak terlalu parah juga, tapi memang mengalami luka-luka yang cukup harus mendapatkan perhatian. Nah, kemudian kita kembali nih masalah Jodi ini sendiri. Kalau seandainya nih Jodi akan terbukti melakukan kelalaian gitu dalam tugasnya. Sebenarnya begini ya, apakah mungkin ya pada saat Instastory tersebut, kita ada dua kemungkinan. Instastory tersebut siapa tahu aja kalau dibilang itu bohong, sepertinya enggak, karena Instastory-nya itu ada tulisan Instagram Jodinya. Tapi Instastory itu pada saat ada mobil ada speedometernya hampir 200 km per jam, apakah itu adalah pada saat dia mengendarai? Kan kadang orang juga ngebuat Instastory nggak actual day gitu, bisa aja itu adalah di hari sebelumnya. Itu yang pertama kemungkinannya. Atau yang kedua, ya memang itu adalah salah satu bukti evidence yang bisa memberatkan Tubagus Jodi. Bahkan itu pun juga Instastory-nya sudah dihapus oleh Tubagus Jodi. Dan aku melihat juga di sini ya, pada saat dia membuat Instastory itu kan jam yang memang lagi menyetir kan ya. Dan itu diduga keras ya, apa jangan-jangan ini karena dia main handphone, terjadilah kecelakaan tersebut. Terlepas dari memang takdir, tapi kalau semuanya diserahkan ke takdir ya kelar gitu aja, nggak perlu ada hukum begitu. Dan satu lagi yang menurut aku juga teman-teman harus bisa memahami ya, Tubagus Jodi ini kan adalah supir pribadi gitu, bukan sopir angkutan atau supir bus, yang maksudnya adalah penumpang itu kan nggak bisa mengkontrol supir ya. Tapi kalau di kasusnya kedua almarhum ini, Tubagus Jodi merupakan supir pribadi. Aku yakin ya si kedua almarhum maksudku bisa mengontrol lah, Tubagus jangan ngebut dong, atau Tubagus bisa lebih ngebut nggak? Mungkin aja ada kemungkinan itu juga sudah disesuaikan dengan perintah dari majikan. Tentunya apakah ini bisa menjadi hal yang meringankan dia gitu, karena kan ya bisa aja sih ditanya oleh saksinya, karena ada saksi suster juga yang berada di sana. Tapi apakah ini termasuk dalam kategori kelalaian, ya itu adalah tugas dari tim penyidik nanti seperti apa. Kemudian kalau kita melihat juga dari adik iparnya Vanessa Angel ya, Fuji, itu adiknya dari Bibi, almarhum Bibi, itu juga sempat menulis kata-kata yang katanya lo jahat gitu kan ya di Instagramnya Jodi. Ya wajar sih, karena kan sedang kalut, mungkin emosional, dan langsung dihapus oleh si Jodi. Dan banyak juga beberapa pesohor-pesohor Indonesia yang menuliskan komentar di
Instagramnya Jody dan juga dihapus, yang menurut aku sih itu adalah hak dia yang mau menghapus atau tidak begitu. Dan kalau ngomongin soal hukum sendiri, bagaimana sanksinya Anjas bagi mereka yang diduga melakukan pelanggaran untuk hal kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka atau bahkan meninggal dunia? Ini adalah sanksinya. Sanksinya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah kalau untuk pasal 310, kalau luka ringan dan kerusakan kendaraan, denda pidananya kurungan paling lama 1 tahun ya. Kalau dendanya itu maksimal 2 juta rupiah. Itu kalau lalu lintas dengan luka ringan gitu kan ya, dan juga kerusakan kendaraan. Kalau untuk korban luka berat, itu pidananya adalah maksimal 10 juta rupiah dengan hukumannya paling lama 5 tahun gitu. Terus kalau pasal 310 ayat 4, jika kecelakaan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka tersangka akan dipidana kurungan paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah begitu. Jadi ya kalau memang si Tubagus ini terbukti bahwa dia melanggar pasal 310 ini, kemungkinan besar hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman penjara dengan maksimal 6 tahun ya. Nah, tidak hanya bagi Tubagus saja yang mungkin bisa masuk kena pasal ini, bagi kita juga ya, kalau seandainya kita tuh melihat kecelakaan dan kita tidak menolong, dalam aturan undang-undang pun juga ada orang yang tidak mau membantu pada saat terjadinya kecelakaan. Ini adalah sesuai pasal 312. Jadi peraturannya menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian terdekat, maka akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 tahun penjara dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Oke, itu adalah hal yang juga harus kita tahu. Sekali lagi, ini semua masih dalam penyelidikan, tapi kalau ditanya secara pribadi apakah Tubagus Jody membuat instastory pada saat menyetir ya, sudah dapat dipastikan iya, tapi apakah kecepatannya itu hampir 200 km per jam, ini yang harus dicari kebenarannya. Tapi kalau masalah angka tersebut mungkin saja salah, mungkin saja benar, tapi kalau melihat dari kondisi mobil yang hancur seperti itu, sudah dapat dipastikan kecepatannya adalah kecepatan yang tidak dalam 50 km per jam atau 60 km per jam, pasti lebih dari situ. Dan kondisi saat itu kan cuacanya cukup cerah, kemudian juga tidak ada jalanan yang rusak, berlubang-lubang, semuanya relatif aman, tapi kok bisa terjadi kecelakaan, di samping ini sudah takdir. Selanjutnya kita serahkan kepada tim kepolisian nanti yang akan memeriksa lebih lanjut apakah ada unsur kelalaian atau tidak. Terima kasih sudah menonton video ini, tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan terakhir aku sarankan teman-teman, tolong jangan di-share ya gambar-gambar ataupun juga video-video yang menggambarkan keadaan dari kedua almarhum, karena bagi aku itu tidaklah baik ya, kasihan keluarga ataupun juga almarhum begitu. Jadi aku tidak merekomendasikan teman-teman men-share foto-foto yang terlalu ekstrim seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapan kerap semuanya.